membunuh jemaah haji, entah berapa ribu jumlahnya, karena berbeda mazhab dengan mereka. Menahan tidak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Jadi perjalanan Wahabi ini penuh dengan darah. Kenapa disebutkan halal darahnya dan hartanya? Paham gimana seperti itu ya? Sampai berdirilah kerajaan Saudi Arabia. Saud itu hanya satu kabilah di Najd, kemudian menjadi Saudi Arabia yang begitu besar. Ternyata perjalanan sejarahnya banyak memakan korban. Jadi waktu itu antara Muhammad bin Abdul Wahab, disebut ulama, berkolaborasi dengan penguasa namanya Muhammad bin Saud. Berkomitmen dua tokoh ini untuk yang satu ambisi kekuasaan, yang satu ambisi paham. Jadi antara kekuasaan dan paham menyatu dalam dua diri. Yang satu ingin menguasai Hijaz, Mekah dan Madinah dan seluruh Arab, yang satu pemahamannya ingin menyebar karena dianggap yang benar, yang lain salah semua. Itu perjalanannya 200 tahun yang lalu sampai hari ini. Ini bukan menyebar fitnah dan kebencian, tapi kita harus tahu sejarah, bahkan pahamnya. Jangan kata orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sebelum saya membahas tentang orang yang mengatakan kalau Wahabi yang berkuasa maka akan banyak dibunuh itu judulnya ya. Tapi ada juga yang mengkritisi saya terkait mukaddimah. Kenapa mukaddimahnya diulang-ulang katanya. Ya, Rasulullah itu mengulang-ulang masalahnya. Setiap hari Jumat Rasulullah selalu mengulang-ulang dengan fa inna ahsanal kalami kalamullah. Tentunya mengingatkan kepada para ahlul bid'ah bahwa tidak ada yang terbaik dari perkataan itu melainkan adalah firman Allah. Juga mengingatkan kepada ahlul bid'ah bahwa tidak ada petunjuk yang terbaik kecuali petunjuk nabinya. Jadi petunjuk Allah, petunjuk nabi. Itu diingatkan terus-menerus supaya ingat, tidak lupa-lupa. Baiklah, kita kembali ke laptop. Yang akan saya angkat berkaitan dengan statement orang yang menjadi opening saya itu, yang mengatakan bahwasanya kalau Wahabi berkuasa akan dibunuh. Banyak yang dibunuh. Mekah itu sudah berpuluh-puluh tahun atau ratusan tahun ya. Lah kita taruhlah puluhan tahun merdeka. Dan juga Indonesia itu merdeka, bahkan memerdekakan diri tahun, yaitu tahun 45, 17 Agustus di Pegangsaan Timur, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta ya. Itu rumahnya orang Arab Yaman. Nah ini kebetulan kemerdekaan. Jadi yang akan kita angkat juga berkaitan dengan tuduhan kejam, tuduhan berantai, tuduhan gerombolan anti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Benar-benar mereka ini bersekutu dengan orang-orang Syiah laknatullah alaihim. Bayangkan ketika orang ini mengangkat si ustadz ini pendukung berita bohong dan penuh kebohongan, entah apakah ini ada dengkutnya si A yang memberitakan ini atau enggak gitu. Jadi kita perlu melihat apakah memang dedengkut si A atau bukan gitu. Itu yang pertama kita angkat dia ini.
untuk membuktikan dia adalah dedengkut Syiah, tentu kita melihat berita-berita yang katanya dia itu bahwa Wahabi membunuh ribuan orang, membunuh bayi dan sebagainya, membunuh ustadz-ustadz, membunuh mubalik. Nah, berita seperti itu adalah berita yang datang dari seorang Syiah Rafidah, Syiah ekstrim, yang paling benci dengan para sahabat Nabi. Untuk mengetahui bahasanya, ya, kita lihat tuh, kalau untuk mengetahui bahasanya Syiah ini, itu namanya Muhsin Amin. Muhsin Al-Amin ini menulis sebuah kitab yang berjudul A'yan Syiah. Nah, jadi berita yang disadap, berita yang disebarluaskan oleh sang ustadz tadi itu, yang pakai jubah, apakah dia Syiah? Allahu a'lam. Nah, yang jelas itu adalah berita Syiah. Jadi bisa diyakinkan kalau orang ini adalah Syiah Rafidhah gitu, yang memang tujuannya ingin mengacau balaukan Indonesia, NKRI. Untuk membuka kedoknya, mari kita buka, yaitu kitab yang ditulis oleh siapa namanya, yaitu yang ditulis oleh Muhsin Amin ini, yang menjadi rujukannya buku berdarah Wahabi. Rupanya Idahram ini mampu memberikan pengaruh kepada pembaca di Indonesia, yang kita yakini Idahram benar-benar seorang Syiah Rafidhah, karena ternyata menyebarkan paham Syiah di Indonesia. Untuk mengetahui misalnya, kita lihat Salafi Wahabi juga menyerang dan memberangus kota Taif dengan alasan membebaskan diri dari kemusyrikan. Penyerangan ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 1217 Hijriah bertepatan dengan tahun 1803 Masehi. Ketika itu kota Taif berada di bawah pemerintahan As-Syarif Ghalib, gubernur kota Mekah. Padahal sebelumnya antara Syarif Ghalib dan sekte Wahabi telah menjalin kesepakatan, namun mereka melanggarnya. Nah, di kota itu mereka membunuh ribuan penduduk sipil, termasuk wanita-wanita dan anak-anak yang paling biadab. Mereka turut menyembelih bayi yang masih di pangkuan ibunya dan wanita-wanita hamil, sehingga tiada seorang pun yang berlepas diri dari kekejaman Wahabi. Yang menulis namanya Muhammad Muhsin Al-Amin, ya, Kas Al-Irtiyab. Itu demikian perkataan Idahram dalam bukunya, yaitu Sekte Berdarah Wahabi. Kita melihat yaitu Muhsin Al-Amin, Kas Irtiyab, dia adalah seorang Syiah Rafidhah, Syiah yang kejam, Syiah Khawarij, yang jadi landasan Idahram dalam rangka menimbulkan kemelut pemikiran di Indonesia. Jadi dikutip itu adalah Syiah Rafidhah. Jadi Idahram ini yang paling bertanggung jawab di dalam sejarah, pemalsuan sejarah, ya. Kenapa? Kita lihat di sini benar-benar adalah tulisan dari ulama Syiah. Yang kita tahu kitab-kitab Syiah, dan kitabnya ini ditulis dalam Syiah Online kalau kita lihat itu. Kemudian Idahram juga menukil perkataan Ahmad Zaini Dahlan ketika memasuki Taif. Mereka menyembelih hidup-hidup bayi-bayi yang masih menyusup di pangkuan ibunya, membunuh umat Islam dari rumah ke kedai kecil, dan terus termasuk kitab Imam Bukhari, kitab fikih, nahwu, dan kitab lainnya. Setelah mereka merobek-robek dan menebarkan di jalan-jalan, gang-gang dan kawasan tanah rendah. Ahmad Zaini Dahlan, Umar al-Balad Haram, Ad-Darul Muttahid Linnas. Nah, sebagian dinukil oleh Idahram dalam bukunya halaman 79. Jadi buku ini bersumber dari dua buku itu yang dikelola sedemikian rupa. Saya kan sudah bilang dari awal, kebencian itu yang pertama, cobalah cari bukti sejarah yang lain lah. Mengapa menerima sejarah dari orang yang tidak jelas dan bukan ahli sejarah, ya?
Lah kalau kita mau cari sejarah, siapa yang nulis sejarah sebenarnya gitu. Kalau memang terjadi sebuah peristiwa, itu peristiwa besar. Nah ternyata yang menulis sejarah ini Syiah. Apakah Ahmad Zaini Dahlan ini terpengaruh pemikiran Syiah juga? Karena memang pada waktu itu yang namanya kota Mekah tidak lepas dari Syiah. Sekilas jika kita membaca penukilan Idahram di atas, ya, maka kita sangat yakin kaum Salafi Wahabi adalah kaum yang kafir. Bagaimana bisa mereka nekat menginjak-injak Al-Quran dengan laki-laki? Mereka menginjak kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ini merupakan kekafiran yang nyata. Justru kaum Salafi Wahabi sangat tegas dalam hal ini. Janganlah menginjak Al-Quran, menghina syariat Islam yang jauh lebih rendah dari Al-Quran bisa menyebabkan kekafiran menurut kacamata kaum Salafi Wahabi. Karena tatkala membaca nukilan Idahram di atas, seorang yang berakal sehat, ya, seorang yang berakal sehat itu tentu tidak serta membenarkan perkataan gila Syekh Idahram itu. Jika nukilan tersebut misalnya tentang perbuatan kebiadaban kaum Syiah Rafidhah, maka mungkin masih diterima oleh akal sehat, mengingat keyakinan mereka bahwa Al-Quran menyimpang. Al-Quran menyimpang. Anehnya ya, Syekh Idahram ini menukil perkataan Syiah. Itu bukti konkret siapa Syekh Idahram itu, atau Marhadi. Dan ini juga mengkhawatirkan tulisan. Kalau kita lihat buku yang katanya banyak argumentasinya dari Syekh Zaini Dahlan, itu kan rata-rata hadis-hadis palsu ya, hadis palsu, hadis dhaif dan sebagainya. Kemudian berita-berita yang dinukil oleh Syekh Zaini Dahlan itu menurut seorang ulama besar Ad-Dimashqi itu menyebutkan bahwa dia tidak dengar, cuma dengar dari orang-orang. Dia tidak melihat sendiri, tapi dengar dari orang-orang. Berarti Syekh Zaini Dahlan itu tidak melihat sendiri, berita dari orang-orang yang tidak ada sanadnya sekalipun. Artinya beritanya berita burung, berita palsu. Nah ini yang menyebar di Indonesia, karena memang kebanyakan orang-orang di Indonesia itu yaitu tidak ahli dalam bidang filterisasi terhadap bacaan-bacaan yang datang. Asalkan yang menyampaikan adalah gurunya, percaya begitu saja gitu. Artinya secara manajemen bacaan, kebanyakan memang tidak punya manajemen bacaan, asal membaca gitu. Asalkan yang mengajarkan gurunya, asalkan yang mengajarkan orang kepercayaannya, asalkan yang mengajarkan orang yang dicintainya, percaya begitu aja. Apapun yang keluar dari mulutnya, walaupun adalah kedustaan, kebohongan dan sebagainya. Jadi ini satu contoh bahwa yang selama ini disadap dan digembar-gemborkan oleh para anti Wahabi itu datangnya dari Syiah Rafidhah. Dan bahkan benar-benar terjadi sikap Syiah Rafidhah yang menginjak-injak Quran. Kita tahu siapa Syiah Rafidhah itu. Akan tetapi jika hal ini misalnya dituduhkan kepada Salafi Wahabi dalam hal ini, Salafi Wahabi dalam hal ini, mereka memiliki versi hadis sendiri, yaitu Al-Kafi karya Al-Kulaini yang di mata mereka seperti Sahih Bukhari di sisi Ahlus Sunnah. Itu ya. Jadi kita lihat di situ. Muhsin Al-Amin Al-Amili ini adalah, kalau kita lihat, adalah seorang Rafidhah yang masyhur. Al-Amili ini sudah dikenal itu di kalangan Syiah. Tulisannya menjadi pedoman Syiah. Jadi tidak aneh kalau kemudian Al-Amili mengarang-ngarang cerita seperti itu, karena memang sangat dipercaya di kalangan Syiah. Bahkan kedudukannya itu disamakan dengan Bukhari dan Muslim oleh mereka. Jadi tulisan ini akhirnya menjadi pedoman orang-orang Syiah, termasuk di dalam hal ini adalah yaitu siapa namanya, Idahram termasuk juga
orang yang mengumumkan tadi ini, yang berbicara ini, jangan-jangan dedengkutnya Syiah ini, Ustadz itu ya. Ustadz itu dedengkutnya Syiah kalau kita lihat. Karenanya buku Al-Irtiyab ini ditampilkan di situs-situs sekte Syiah Rafidah seperti SyiahOnline.library.com, dan Muhsin Alamin juga telah menulis sebuah kitab yang berjudul A'yanus Syiah dalam rangka membela sekte Syiah. Nah itu, jadi silahkan bisa kita lihat tuh apa tulisan dari Amin begini ya, misalnya yaitu dalam mukaddimah putra penulis yang bernama Hasan Al-Amin, Kasif Al-Irtiyab ya, bisa di situ dilihat itu. Al-qawlu fi ta'wil qawlihi wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrikun, yaqulu ta'ala dzakarahu wa ma yaqiru aksaruhu alladhina wasafa azza wa jalla sifatahum biqawlihi wa ka'ayyim min ayati fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun billahi annahu khaliquhu wa razaqahu wa khalaqu kulla syai'in illa wa hum bihi musyrikun fi ibadatihim al-awsan wal asnam wa ittikhadhihim min dunihi arbaban wa za'mihim anna lahu waladan. Ta'ala Allahu amma yakulun uluwan kabira wa binahwi alladhi kulna fi dhalika qala ahlut ta'wil. Ya itu. Jadi bahkan mukaddimah yang ditulis Muhsin Amin di awal kitab Al-Kasf Al-Irtiyab menunjukkan akidahnya Syiah. Ibni Jubair an Ibni Abbas wa ma yu'minu aksaruhum billah al-ayah qala min imanihim idza qila lahum man khalaqas samawati wal ard wa man khalaqal jibal qala Allah wa hum musyrikun. Jadi tatkala kekuatan para raja, maka dampaknya adalah kaum Wahabi, yaitu dari kalangan Arab Badui Najd, menguasai negeri Hijaz dan Al-Haramain yang mulia, Makkah dan Madinah ya. Dan penghancuran lokasi-lokasi ziarah kaum muslimin, di antaranya adalah kubah para imam Ahlul Bait alaihissalam. Jadi ini jadi kuburion ini pembela kubah-kubah sampai, dan yaitu Hadriha, mereka yang ada di Baki, demikian juga kubah-kubah kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah dan Aminah, serta kubah kakek-kakek beliau, paman-paman beliau dan sahabat. Akhirnya larinya ke kubah-kubah karena sentimen orang-orang Arab itu umumnya masih berada pada tingkat keyakinan yang sangat rendah ya, sehingga diusik dari ya, termasuk para pembaca di Indonesia banyak yang terusik karena kuburan gitu. Akhirnya mereka tidak bisa terima kalau kuburan diusik-usik gitu. Dan sahabat-sahabat beliau serta ummahatul mukminin dan Hawa, ibu para manusia, kubah para ulama dan kaum solihin, kubah anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejumlah keluarga sahabat-sahabatnya, dan penghancuran lokasi yang diziarahi, dicari keberkahannya di Hijaz dan menjadi kuburan para pembesar kaum muslimin dan para imam-imam ini setelah diratakan dengan tanah. Nah, ini tulisan Muhsin Amin, seorang Syiah Rafidhah yang sangat dibanggakan oleh Aswaja. Jadi mereka itu ada kesinambungan antara Syiah Rafidah dan Aswaja. Karena apa yang dipakai itu di dalam memahami peristiwa di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rata-rata itu dari Syiah Rafidah kitabnya itu. Qala sana Ibnu Numair an-Nasr an Iqrimah wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrikun. Qala min imanihim idza qila lahum man khalaqas samawati qalu Allah wa idza sa'alu wa man khalaqahum qalu Allah wa hum, yaitu yusyrikun bihi ba'du. Jadi itu tatkala kaum Wahabi masuk kota Taif, maka mereka pun meruntuhkan kubah
Ibnu Abbas sebagaimana mereka lakukan pertama kali dan tatkala mereka masuk kota Mekah. Jadi semua ini dari Syiah Rafidhah yang sekarang ini menjadi dasar-dasar pemikiran yang anti Wahabi. Bayangkan kita itu sudah bertahun-tahun Wahabi berkuasa, ya 100 tahun lebih sudah berkuasa itu. Kalau kita perhatikan sudah lebih 100 tahun. Jemaah haji berdatangan dari Indonesia sejak masih zamannya kapal laut, ya, sejak masih zamannya kapal laut mereka berbondong-bondong ke Mekah, datang dari Indonesia ke Mekah. Tidak sedikit juga mereka yang datang ke di sana. Di sana juga banyak tokoh-tokoh yaitu dari kalangan mereka, seperti ulama-ulama misalnya dari siapa Syekh Alwi Al-Maliki jauh sebelumnya, dan orang tuanya masa lalu itu kan semua ada. Seharusnya mereka itu menjadi saksi pembunuhan yang terjadi dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau memang ada, kenapa harus Syiah? Nah, kemudian juga kalau melihat tuh berita dari yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, tidak ada sanadnya sama sekali, karena dia juga tidak pernah menyaksikan kejadian itu katanya. Jadi terus terang saja berita yang sampai yaitu pada Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu adalah berita burung, bukan berita yang bersanad. Seandainya hadis kalau tidak ada sanadnya, berita itu ditolak. Berarti sebuah kedustaan yang sampai kepada mereka, tapi oleh mereka dijadikan sebagai dasar-dasar pemikiran untuk menjelek-jelekkan Wahabi. Lah buktinya itu kita saja belum, di sini ada orang yang belum berkuasa dari kelompok Aswaja KW itu. Ini belum berkuasa di Indonesia. Siapa sebenarnya ini yang jahat nih? Di Indonesia ini Aswaja yang ngaku-ngaku Aswaja ini belum berkuasa apa-apa di Indonesia. Sudah bertindak seperti polisi dunia, membubarkan pengajian. Coba siapa? Yang galak siapa sebenarnya gitu? Yang garang siapa gitu? Yang serampangan itu siapa? Yang sering persekusi yaitu tokoh-tokoh dari syekh, tokoh-tokoh dari kalangan salafi yang mereka sebut Wahabi itu siapa? Mereka semua. Yang sering membubarkan pengajian siapa? Nah, kemudian kenapa dituduhkan kepada yaitu Wahabi? Selama ini kalau kita lihat, bahkan di antara pejuang-pejuang itu tidak sedikit tokoh Wahabi. Sekali lagi, Bung Karno di dalam bendera revolusi mengakui kehebatan Wahabi. Silahkan baca pujian Bung Karno terhadap Wahabi, luar biasa. Tapi ini tidak diangkat-angkat, takut orang-orang Aswaja itu. Tidak ada yang berani mengkritisi Bung Karno. Padahal jelas sekali Wahabinya Bung Karno itu, kehebatannya, kekagumannya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Demikian juga pembelanya Buya Hamka yang luar biasa dalam buku Perbendaharaan Lama yang ditulis oleh Buya Hamka, mengangkat ketokohan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan berapa banyak pahlawan-pahlawan Indonesia yang menurut Buya Hamka adalah Wahabi. Mereka pun menarik berkah dari Wahabi. Pan-Islami yang terjadi di Mekah itu menjadi pertanda buruk bagi musuh-musuh negara di Indonesia ketika itu, seperti Belanda. Tapi mengapa kemudian mereka itu benci Wahabi? Ki Bagus, pola pikir Ki Bagus ini yang anti, yang tidak pernah bertahlilan, yang tak pernah melakukan, bahkan ketua tokoh Muhammadiyah, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, yang memiliki daya pandang cara beragamanya adalah beragama yang saklek juga ya. Termasuk orang yang menjadi pintu terakhir di dalam meluluskan Pancasila itu, menghapus yaitu 7 kata dalam Pancasila. Ini orang yang tidak pernah membaca sejarah, kemudian justru mengikuti cara berpikir orang-orang Syiah. Jadi kalau kita lihat tuh cara berpikir orang-orang Syiah, jadi nyata sekali apa yang
dilakukan oleh orang-orang Syiah itu gitu. Nyata sekali apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah mampu memberikan pengaruh terhadap pemikir-pemikir di Indonesia. Jadi kalau kita lihat tadi Muhammad Muhsin Al-Amin makin menunjukkan bahwa yang dijadikan rujukan oleh mereka yang ngaku-ngaku aswaja, kebencian yang disebarkan ini semuanya dari Syiah Rafidhah. Selain dari yaitu tadi berita burung yang diterima. Karena apa? Berita yang ditulis buku tentang apa namanya, yaitu buku tentang apa namanya, tentang kitab Imam Bukhari yang menyelamatkan Indonesia katanya, itu yang dibakar, dirobek dan sebagainya, itu adalah kebohongan yang sangat luar biasa, fitnah kejam yang dilakukan oleh mereka terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena bencinya. Jadi kalau kita lihat semuanya bersumber dari Syiah, bersumber dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang juga menurut Al-Maqdisi itu menerima berita dari berita-berita burung, bukan melihat sendiri. Jadi nyata sekali apa yang sampai kepada orang-orang di Indonesia ini hanya berita burung, tidak melihat sendiri gitu. Itu yang jadi Muhammad Muhsin Amin ini bagi orang-orang Syiah adalah orang yang paling terhormat dan orang yang tentu saja banyak menghina para sahabat Nabi. Sekarang sentimental kuburion itu dipakai sebagai senjata untuk melumpuhkan gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang benar-benar tauhid. Coba kita lihat dari semua yang anti Wahabi pasti itu dari sana. Bayangkan, ini kan dari pusat, instruksi dari pusat sampai ke bawah itu bukan lagi didasarkan kepada ilmu, tapi didasarkan kepada yaitu tadi kekasaran-kekasaran. Jadi benar-benar sebagai pengembangan pemikiran kebencian anti Wahabi ini dikendalikan dari pusat sampai ke cabang-cabang, ke ranting-ranting gitu. Bukan main ya. Sampai pesantren-pesantren itu akhirnya berbicara Wahabi gitu. Tidak ada yang ilmiah lagi di situ kalau kita lihat. Bagaimana bisa objektivitas, ada kalimat objektif di dalam memahami suatu perkara kalau sudah dasarnya kebencian ditanamkan terlebih dahulu. Sampai kiamat tidak akan menemukan objektivitas itu. Bagaimana kita itu bisa objektif ketika kita sudah benci sesuatu itu? Tidak mungkin bisa. Itu pada akhirnya ya seperti itu. Jadi itu dari saya. Artinya memang orang-orang Syiah itu kalau kita lihat ya, yang paling mengerikan itu dari perkataan Imam Syafi'i, lam ara ahadan min ashabil ahwa ashhadu bizur minar Rafidhah. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari para pengikut hawa nafsu yang lebih bersaksi dusta dari Rafidhah. Jadi percaya kepada saksi dusta Rafidhah. Mereka yang banyak makan bukunya Syekh Dahram itu rata-rata adalah Rafidhah. Mereka yang senang dengan tipu muslihatnya Rafidhah dan semua menjadi yaitu tadi menjadi mangsa dari Rafidhah. Apalagi buku itu hanya karangan biasa gitu, seperti cerpen novel Wiro Sableng yang ditulis kemudian disuruh baca kepada pengikut-pengikutnya. Akhirnya mereka ikut begitu saja. Itu barangkali ya. Jadi kalau kita lihat ya di dalamnya itu penulis kitab yaitu kitab Al-Fitnatul Wahabiyah yang sangat benci kepada keberhasilan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
selain kitab Khulasatul Kalam fi Umara ul Baladil Haram, juga menulis sebuah kitab Ad-Darus Saniyah fi Raddi ala al-Wahabiyah. Jadi kitabnya yang kedua ini dibantah oleh seorang ulama India bernama Syekh Muhammad Bazir Ash-Shahwani Al-Hindi dalam kitabnya yang berjudul Siyanatul Insan an Waswasatis Syekh Dahlan. Jadi penjagaan manusia dari igawan Syekh Dahlan. Jadi nyeracaunya Syekh Dahlan. Kalau kita lihat di situ, karena apa? Itu tulisannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu dianggap murni fitnah. Jadi bisa dirubah, itu bukan fitnatul Wahabiyah, fitnatu Zainiyah. Jadi fitnatu Zainiyah lebih pada fitnahnya Zainiyah atau fitnatu Dahlaniyah. Ya, dalam hal ini bukan Ahmad Dahlan Muhammadiyah ya. Jadi Ahmad Zaini Dahlan yaitu Zaidiyah. Apa namanya? Rafidah. Yaitu tadi siapa namanya? Tokoh di Mekah. Ya, tunggu tentu ya, bentar ya. Baca kedustaan-kedustaan Syekh Dahlan yang telah diungkap oleh Syekh As-Shahwani Al-Hindi. Jadi bisa di-download itu ya. Bukunya itu diberi pengantar oleh Syekh Said Ridha, Rashid Ridha, masih ada Syekh Rashid Ridha. Karena memang masanya waktunya itu cukup dekat itu antara Syekh Zaini Dahlan dengan Rashid Ridha ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di dalam tulisannya itu, kalau kita lihat ya, itu banyak lagi yang ditanggapi, tidak sedikit yang ditanggapi oleh beliau. Jadi kalau dibaca itu, wow, luar biasa. Nanti akan saya bahas bukunya secara khusus, membahas buku kebohongan Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu. Karena memang tidak ada dasarnya sama sekali, itu berita burung gitu ya. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan mungkin sampai di sini saja. Intinya tadi itu kalau melihat fakta peristiwa Mekah itu, mulai dari masih menggunakan kapal laut, orang masih naik perahu pun ke Mekah, sampai sekarang tidak ada pembunuhan apa-apa, itu bukti. Jadi kalau kemudian Wahabi berkuasa, Wahabi sudah berkuasa itu. Dan ternyata tidak ada di situ pembunuhan-pembunuhan seperti yang dilukiskan oleh si pembohong, penebar kebohongan, penebar kedustaan itu. Justru kalau kita lihat kejadian di terowongan itu kan kejadian yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah dan kawan-kawannya tentunya, sehingga menelan korban yang tidak begitu banyak. Barangkali itu dari saya. Oleh karenanya apa yang disampaikan oleh beliau ini perlu diteliti lebih jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk menjadi orang yang jujur di dalam tidak menjadi kiai tukang fitnah, menebarkan kedustaan ya, hanya dengan berlandaskan kitab-kitab Syiah. Kebenciannya kepada Wahabi sehingga mereka merasa benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.